Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian Nurul Islam yang insya Allah pada kesempatan hari ini mengambil tema yang sangat menarik sekali, yaitu kriteria makanan haram. Ini yang bisa kita ambil manfaatnya, insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita. Untuk pengisi yaitu Ustaz Ahmad Syarwat LC yang insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan melafazkan basmalah bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Kita akan bicara tentang masalah hukum makanan, atau saya menyebutnya dengan istilah kitab kuliner. Kita akan bicara banyak hal tentang bagaimana kehalalan dan keharaman sebuah makanan. Sebelum kita bicara lebih lanjut, sekedar kita ketahui bahwa pada dasarnya semua apa yang bisa dimakan di muka bumi ini ataupun juga di laut itu pada dasarnya halal. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau mau dibuat perbandingan, kira-kira antara yang halal dengan yang haram itu, ya yang halal boleh dikatakan 99,9% lah. Nah yang haram hanya sedikit. Sebagai sebuah perbandingan juga, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa di surga, seluruh apa yang bisa dimakan di surga itu kan halal, kecuali Allah melarang Adam memakan satu buah dari satu pohon, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi cuma satu pohon itu saja yang nggak boleh dimakan, selebihnya boleh. Nah, filosofi yang sama itulah yang kemudian di dunia ini kita juga lakukan, yaitu pada dasarnya semua yang bisa dimakan itu halal. Nah, kecuali yang Allah tetapkan keharamannya dan jumlahnya sangat sedikit. Karena itu untuk mengetahui halal dan haram jadi gampang. Cukup kita ketahui yang haram saja, berarti kalau yang tidak haram itu berarti hukumnya halal. Defaultnya halal, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman satu makanan. Nah, kita akan bahas tentang kriteria. Kriteria makanan haram itu kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya hewan. Umum itu maksudnya termasuk hewan juga dan selain hewan. Jadi apa saja lah gitu ya. Nah kemudian nanti untuk yang makanan yang terbuat dari hewan ya, atau produk hewani, itu nanti ada hukumnya tersendiri. Kriteria yang sifatnya umum itu yang pertama adalah najis. Benda najis otomatis haram dimakan. Tapi jangan dibalik, benda yang haram dimakan belum tentu najis. Paku payung itu haram dimakan, tapi tidak najis. Gergaji karatan, beling, piring pecah itu nggak najis. Nah, tapi itu haram dimakan. Berarti jangan dibalik. Yang najis berarti haram, yang haram belum tentu najis. Kemudian yang kedua, terkontaminasi dengan najis. Makanan itu pada dasarnya suci, tapi kecampur dengan benda najis, otomatis berarti dia kena najis juga. Yang ketiga,
benda itu memabukkan, yang kalau dimakan, diminum, dikonsumsi membuat orangnya jadi teler, jadi drunk. Kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya iskar, maka itu akan menjadikan makanan atau benda itu jadi haram. Kemudian yang keempat, kalau makanan itu memberikan madarat, merusak tubuh kita, baik secara perlahan-lahan sampai kita menjadi sakit, atau secara sekaligus sehingga kita langsung meninggal dunia, pelan atau lambat atau cepat. Nah, itu dua-duanya termasuk kriteria yang diharamkan. Dan yang terakhir, ini tidak terkait dengan masalah zatnya, tapi dari mana cara mendapatkannya. Hak milik orang lain yang kita makan begitu saja tanpa izin dan keredoannya, bendanya tidak haram, tapi status hukumnya yang haram. Nah, ini yang sifatnya umum ya, umum ada 5. Nah, sekarang kalau kita bicara yang khusus yang hewani, ada beberapa kriteria. Pertama, Allah secara eksplisit menyebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabawi bahwa hewan X itu haram, tanpa menyebutkan ilatnya atau penyebabnya, kenapa begini, kenapa begitunya. Pokoknya Allah bilang haram, ya udah haram. Kira-kira sama ketika Allah mengharamkan Nabi Adam makan dari buah pohon yang ada di surga itu. Itu kan Allah nggak bilang, kamu jangan dekati pohon ini, jangan makan buahnya karena dia asam misalnya, ntar bisa moncor-moncor, enggak. Ntar bisa jerawatan, budikan, enggak juga. Tidak ada madarat, tidak ada alasan apa-apa. Pokoknya Allah bilang haram, ya udah berarti haram gitu. Nah, ada hewan yang Allah sebutkan itu haram, Nabi bilang haram, haram titik, tidak ada kenapa, tidak ada ilatnya. Nah, selebihnya ada hewan yang diharamkan karena dia termasuk kriteria sebagai bangkai. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian karena dia bercakar atau bertaring. Kemudian karena ada larangan untuk membunuh hewan itu, dan ada juga perintah untuk membunuhnya. Nggak boleh dibunuh haram, harus dibunuh haram juga. Dan yang terakhir adalah hewan yang khaba'ith, hewan yang kotor, yang nanti kita bahas secara lebih dalam. Nah, kira-kira beginilah kriteria makanan haram. Di luar dari ini, semua makanan itu halal, boleh dimakan, boleh diminum, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu sekarang, poin per poin. Kita mulai dari yang najis dulu ya. Tadi kan yang pertama itu adalah najis, yang pertama kali. Nah, kita akan bahas najis ini. Semoga hari ini bisa selesai najis, karena banyak juga najis ini kalau kita mau detailkan satu-satu. Pertama, najis itu diantaranya adalah darah. Tentu darah ini contohnya ya, marus, kemudian darah ular, kemudian lawar, sosis darah ya, darah hewan. Itu banyak orang memakannya. Kemudian ada nanah, kemudian juga ada muntah, tapi jarang orang makan muntah. Kemudian madhi, wadi, ya, air kencing seperti pada terapi urin. Dan kemudian ada juga tinja. Nah, itu yang tadi dikatakan sebagai benda najis, darah, nanah, muntah, madhi, wadi, dan sebagainya. Kemudian ada benda-benda yang dia sebenarnya suci, tapi dia terkena najis, terkontaminasi dengan najis. Ada baik itu benda itu padat, atau benda itu cair, atau benda itu berupa benda gas. Dia terkena najisnya berupa gas. Nah, ini contoh-contohnya. Ini biasa dimakan orang di Inggris, sosis tapi terbuat dari darah. Nah, jadi kalau kita kan sosis terbuat dari daging dan sebagainya ya. Nah, ini isinya adalah darah. Ini darah, black pudding, ada di Inggris. Nah, ini marus, biasa dijual di pasar-pasar tradisional di Jawa Tengah, di Jogja dan sebagainya. Nah, biasa mereka makan darah. Kemudian ada juga lawar. Ini lawar kalau kita lihat sekilas ini kayak urap, adanya di Bali. Urapnya sih halal, tapi bumbunya atau kecap atau sausnya, nah itu darah. Jadi darah ayam yang baru dipotong itu disiram di atasnya.
maka kalau itu disebut sebagai lawar ayam. Nanti kalau yang disiram itu darah babi disebut lawar babi di Bali. Kapan-kapan kalau Bali boleh lihat aja, jangan makan. Lawarnya halal, tapi campurannya, sausnya itu. Tapi kata orang Bali justru ya campurannya itu, sausnya itu yang enak. Ini mah sambal sausnya yang enak gitu, karena dia berbau anjir darah. Nah ini ada di Taiwan, kue darah babi. Jadi babi baru disembelih, kemudian darahnya ditampung dan dibikin jadi kue, dimakan, dijual di pinggir jalan buat anak-anak pada jajanan. Kalau cara kita cimol apalah cireng, nah gitu. Nah, itu buat jajanan mereka. Nah ini darah ular, bisa kita cari di daerah Mangga 2 ada Pecenongan. Kalau malam ya, udah agak jam 10-an itu. Biasanya orang menganggap ini sebagai obat kuat ya. Di darah, jadi ular dipotong ya, di kepalanya dicopot gitu, darahnya kemudian taruh di gelas. Sebenarnya nggak banyak sih darahnya itu, paling sekitar setengah gelas, dan baunya anjir gitu katanya. Saya sendiri nggak tahu juga ya. Baunya anjir. Kemudian agar menghilangkan bau anjirnya itu, maka dicampur dengan arak gitu, dicampur dengan AO, anggur obat. Nah, itu diaduk sambil dimakan untuk menambah kejantanan gitu katanya, keperkasaan dan seterusnya. Itu termasuk yang diharamkan. Tapi saya menyebutkan ini semua karena memang ini ada di tengah kita, di tengah masyarakat kita. Nah, di mana letak keharamannya, ilatnya, kembali kepada yang pertama tadi, najis ya, darah itu kan najis. Marus, darah ular, lawar, sosis darah, itu semua adalah benda-benda yang najis, di mana kita diharamkan untuk memakan benda itu. Kemudian najis juga adalah air kencing, terapi urin. Orang sering menyebutkan ini sebagai sebuah terapi pengobatan. Katanya kalau orang meminum air kencing itu maka dia akan jadi sembuh dari penyakit bengek atau apa gitu. Ya, tapi secara umum air kencing itu adalah benda najis dan tidak boleh dijadikan sebagai obat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu menurunkan penyakit sekaligus ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan setiap obat yang Allah turunkan itu Allah tidak menciptakannya dari yang haram. Allah menciptakan obat itu dari yang halal. Nah kalau air kencing ini dianggap bisa mengobati gitu ya, maka ini bukan pengobatan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Ini bukan hewannya mungkin halal ya, hewannya mungkin halal karena dia bukan termasuk hewan yang diharamkan. Yang jadi masalah adalah dia nya itulah yang dipakai buat bikin kopi. Nah, gitu. Itu kan tinja, itu kan kotoran. Konon kabarnya menurut Sahihul Hikayat gitu ya, kopi luwak itu, nah itu diambil dari biji kopi yang sudah keluar dari perutnya si luwak itu. Katanya luwak itu emang doyannya makan biji kopi, tapi dia hanya memilih biji kopi yang terbaik. Jadi yang masuk dalam perutnya itu yang terseleksi dengan baik lah. Yang jelek-jelek itu nggak dimakan sama dia. Maka ketika dia buang air besar gitu, tinjaknya itu masih ada bentuk biji kopinya. Nah biji kopinya itu mulai dikumpulin, diolah, itulah katanya kopi terbaik di dunia, kopi luwak. Tapi saya perhatikan ada juga kopi luwak mereknya doang, tapi sebenarnya tidak keluar dari perutnya si luwak ini. Kalau dia betul-betul keluar dari perutnya luwak, maka itu judulnya haram karena itu adalah benda yang keluar dari perut manusia atau hewan, itu hukumnya adalah haram. Baik itu padat, cair atau gas gitu ya. Baik, itu kriteria yang pertama. Nah, kriteria yang kedua tadi adalah memabukkan, atau yang ketiga adalah memabukkan. Memabukkan itu banyak rinciannya. Yang pertama kita bicara dulu definisi mabuk. Mabuk itu pada dasarnya adalah hilangnya akal sehat. Ketika seorang akal sehatnya hilang, maka kondisi itu dalam bahasa Arab disebut dengan iskar dan kita menyebutnya mabuk. Cuma masalahnya istilah mabuk di negeri kita itu punya makna banyak. Orang makan durian 5 biji sendirian, perutnya mules, kepalanya pening, lalu dibilang mabuk durian. Nah mabuk durian itu bukan mabuk yang kita maksud.
Orang kampung nggak pernah naik mobil, tiba-tiba naik mobil. Norak. Nggak pernah naik bis, tiba-tiba naik bis. Baru 2 halte udah uek-uek dia. Jadi bilang mabok darat ya, atau mabok laut. Nah itu istilah maboknya bukan seperti yang kita maksud. Sebab akalnya nggak hilang. Yang maksudkan akal hilang itu bagaimana? Ketika orang dalam keadaan fly, orang dalam keadaan stone, dia nggak bisa bedakan mana istrinya, mana pembantunya, mana emaknya sendiri. Di rumah dia nggak bisa bedain gitu, ya. Diserang aja gitu, nggak tahu emaknya sendiri. Nah itu akalnya hilang, gitu. Dan dia nggak sadar, dia nggak bisa bedakan nilai-nilai yang ada dalam jiwanya itu hilang, gitu. Karena dalam keadaan pengaruh mabuk. Dan dalam bahasa Arab istilahnya iskar. Nah, semua makanan yang dikonsumsi mengakibatkan seorang mengalami mabuk dalam arti iskar itu haram hukumnya. Kemudian ada istilah khamar. Khamar itu adalah segala benda yang memabukkan, baik dia berupa alkohol ataupun bukan alkohol. Terserah. Khamar itu bukan alkohol dan alkohol itu belum tentu khamar. Ya. Khamar itu adalah segala benda yang memabukkan. Jadi tadi kita bilang definisi mabuk adalah hilangnya akal sehat. Nah, khamar itu segala benda yang kalau dikonsumsi orang jadi mabuk, akalnya jadi hilang. Nah, adapun khamar itu alkohol atau bukan, itu lain urusan. Ya, kalau kita lihat di sini bisa diminum, dimakan, dihisap, disuntik. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa saja khamar itu tidak merupakan alkohol. Ya, misalnya ganja. Daun ganja itu kan bukan alkohol. Daun ganja tidak ada kandungan alkoholnya. Tapi kalau dikonsumsi, dibakar gitu ya, dihisap dan sebagainya, orang bisa mabuk. Begitu juga drugs, obat bius, opium dan sebagainya itu tidak mengandung alkohol. Pel anjing gitu, itu nggak mengandung alkohol. Tapi kalau ditengkap ya teler lah. Gitu. Jadi khamar itu tidak selalu alkohol. Dan sebaliknya alkohol itu belum tentu khamar juga. Kalau orang minum alkohol sebenarnya tidak mabuk. Cobain aja beli alkohol 70%. Terus diminum 2 gelas. Itu nggak mabuk, meninggal. Iya meninggal lah gitu. Jadi sebenarnya khamar itu adalah yang memabukkan. Bahwa dia mengandung alkohol atau tidak, itu tidak penting. Nah, kesalahan orang sekarang menganggap bahwa khamar haruslah alkohol. Dan kemudian identitas kekhamaran itu ditentukan oleh berapa batas kadar alkoholnya. Padahal enggak juga. Kenapa? Duren itu ada alkoholnya. Tape, singkong banyak alkoholnya. Peyem, Bandung itu banyak juga. Nasi yang kita makan itu ada alkoholnya. Kalau dibilang asal mengandung alkohol berarti haram, kagak boleh kita makan nasi, makan singkong, makan peyem, makan yang begitu itu nggak boleh. Durian apalagi nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengandung alkohol, berapapun kadar alkoholnya. Tetapi Majelis Ulama Indonesia itu menetapkan obat-obatan dan makanan yang mengandung alkohol asalkan tidak lebih dari 1% itu masih boleh. Kalau dibilang masih boleh, berarti kan ada alkoholnya. Kalau dibilang alkohol itu haram, nah kenapa yang di bawah 1% masih boleh? Dari situlah kemudian kita sepakat bahwa kealkoholan itu tidak ada kaitannya dengan kekhamaran. Bisa saja satu benda itu kita anggap dia khamar, padahal ternyata tidak, karena dia tidak memabukkan. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi, yang namanya khamar itu dibuat dari buah kurma atau dibuat dari buah anggur, kurma atau anggur. Jadi kurma dan anggur itu diperas, airnya itu jadi sari kurma atau sari anggur. Itu kan halal. Kurmanya halal, anggurnya halal, sari buahnya pun juga halal. Nah, kemudian difermentasi, jadi asam, jadi kayak yogurt. Itu pun masih halal. Nah, satu episode lagi, satu periode lagi, nah, ketika dia sudah bisa memabukkan, barulah dia menjadi haram. Tapi khamar yang terbuat dari anggur, dari kurma itu kalau didiamkan lama-lama dia akan berubah dari khamar menjadi cuka. Nah, cuka itu kalau diminum tidak mabuk, paling-paling sampai perut.
ya kan, cuka diminum. 2 gelas itu kita minum blok itu sakit perut paling-paling gitu. Tapi kalau ditanya mabuk apa enggak. Nah, pada saat dia menjadi cuka lagi, maka dia sudah bukan khamar, maka dia tidak haram hukumnya. Begitu juga dengan daun ganja. Daun ganja itu dia memabukkan kalau dijemur sampai kering, sampai jadi kayak tembakau gitu, dirajang-rajang, kemudian dilinting pakai kertas, jadi gelek. Gitu. Jadi ganja. Gitu. Kalau orang Jakarta bilangnya gelek, gitu. Berapa am? Berapa am gitu. Nah, itu jadi ganja. Tapi ketika dia masih berupa daun yang hijau, coba aja dimakan, diurap, apa di sop, apa di sayur. Walaupun kita makan 2 panci, itu nggak akan mabuk. Kenapa? Karena memang dia belum pada posisi untuk membuat jadi mabuk. Sama dengan kita makan kurma. Ya. Kurma, anggur, kalau kita makan 2 kilo, enggak makan, paling sakit perut gitu ya. Apalagi kurma yang banyak-banyak di Tanah Abang tuh yang sekilonya 10.000, yang kontak juga kedoyan, kita makan itu jontor gitu ya. Sakit perut iya, tapi kalau yang namanya mabuk enggak. Maka khamar itu batasannya adalah kalau dia memabukkan. Tapi kalau dia tidak memabukkan, maka dia bukan termasuk khamar. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi apakah sebuah minuman atau makanan itu termasuk khamar atau bukan? Kita harus melakukan sebuah tes mabuk namanya. Tesnya secara empiris. Jadi bukan berapa kadar alkoholnya, enggak, tapi secara empiris. Ya, dilakukan pengetesan, yaitu dengan cara ada ahli medis dan ulamanya, kemudian ada sejumlah relawan yang akan jadi tester dia. Dan kemudian relawan ini belum pernah mabuk syaratnya. Kalau dia udah tukang mabuk, udah biasa minum berbotol-botol, jadi tester percuma gitu. Syaratnya dia belum pernah mabuk. Dan kemudian lebih penting lagi diutamakan yang non muslim. Sebab kalau dia ngetes gitu ya, tiba-tiba dia jadi mabuk, kan kita yang nyuruh kena dosa juga gitu. Kenapa mabuk di neraka ditanya? Habis saya disuruh jadi tester gitu, mabuk juga ada. Makanya diutamakan testernya ini, relawannya ini adalah orang yang bukan Islam. Itulah gunanya kita punya teman yang bukan muslim, bisa kita gunakan sebagai tester gitu ya kan. Kita lagi mau minum dihidangin gitu, kita ragu-ragu nih ini khamar bukan ya gitu. Teman kita non muslim Kristen, coba dia minum deh 2 gelas gitu. Kalau dia mabok, dia nyanyi wah berarti ini mau khamar nih. Kita nggak kena, biarin aja dia. Kalau dia kan nggak kena hukuman. Hukumannya di dunia itu nggak ada. Kalau di akhirat mah dibecek-becek tetap dibecek malaikat sama. Gitu. Tapi di dunia itu orang kafir kan tidak kenal larangan minum khamar. Jadi tidak ada urusan dengan pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita muslim, minum khamar itu hukumannya bukan cuma di akhirat, di dunia juga dicambuk 80 kali gitu dalam syariat Islam. Nah kalau orang kafir minum khamar nggak pakai dicambuk, jadi bebas aja dia. Nah urusan nanti di akhirat dia digecek palanya sama malaikat itu lain lagi urusannya, itu urusan dia. Ya. Kemudian penetapan. Setelah ada identifikasi, setelah ada tes begini, jadi misalnya begini ya, ini ada minuman, kita nggak tahu itu minuman khamar atau bukan. Ambillah relawan 10 orang yang bukan muslim. Kemudian kita suruh mereka mencicipi pertama kali 1 teguk dulu. 10-10-nya kemudian diperiksa oleh para ahli. Ada nggak indikator bahwa dia itu mengalami mabuk? Kalau enggak, ayo nambah 2 teguk. Terus gitu, 3 teguk, 4 teguk terus sampai setengah gelas, 1 gelas terus sampai 10 gelas. Ternyata nyantai-nyantai aja, nggak ada yang teler, nggak ada yang apa-apa. Ya udah, berarti benda ini walaupun namanya bir, tapi bukan khamar. Sebab bir itu nama pohon kan sebenarnya. Aslinya bir itu nama pohon. Root bir itu akar pohon bir. Gitu. Cuman kita kebiasaan menganggap wah itu bir gitu, berarti otomatis semuanya udah haram. Bir itu nggak haram gitu. Pada dasarnya kalau kita ambil bahasa aslinya, bir itu adalah nama pohon. Ya kalau diminum tidak memabukkan ya tidak apa-apa. Nah jadi orang Betawi pun juga gitu minum bir peletok gitu, itu enak. Nggak mabuk, minum 2 gelas, 3 gelas malah hangat ya, karena
kira-kira kayak apa, bandrek gitu ya, pakai sekutang gitu kira-kira. Nah tapi kalau kemudian dites ternyata ada yang teler gitu ya, ada yang mulai meracau, ada yang mulai jalannya goyang dan sebagainya gitu. Nah berarti ketahuan, oh benda ini ternyata khamar, dia memabukkan gitu. Nah kalau sudah begitu maka dilakukanlah yang namanya penetapan. Dibuat penetapan dan fatwa resmi bahwa benda X adalah khamar. Jadi dikeluarkanlah fatwa haram gitu. Fatwa resmi yang isinya fatwa haram, bukan fatwa halal. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan label halal, yang kita butuhkan adalah label haram gitu. Kenapa kita butuhkan label haram? Karena asalnya segala benda itu halal dulu, baru dia jadi haram kalau dia memenuhi kriteria yang kita sebutkan. Nah kalau tidak memenuhi kriteria, ya dia halal. Nah kalau semua benda boleh kita makan asalkan ada label halalnya dari MUI, berapa banyak benda yang tidak ada label halalnya? Lah itu mie ayam yang kita panggil tiap hari, ya dia itu nggak ada label halalnya. Tempe, tahu, oncom, ya kan tauco apa itu kan nggak ada label halalnya. Kalau syaratnya kita boleh makan harus ada label halal dulu, nggak selesai urusannya. Nah maka kalau kita mau melakukan sebenarnya labelnya adalah label haram. Ada makanan yang diindikasikan dia mengandung kriteria yang mengharamkannya, maka dilakukanlah penelitian. Kalau memang jurusannya jurusan memabukkan, lakukan tes kepada orang manusia gitu. Kalau memang nggak mau pakai orang, bolehlah pakai binatang, kucing misalnya, suruh minum aja tuh kucing gitu. Kalau habis minum kucing jalannya miring-miring gitu, nah, berarti mabuk dia. Kan real gitu ya, bisa dibuktikan gitu. Bukan berdasarkan berapa kadar alkoholnya. Nah, kalau kita bicara khusus tentang alkohol, ini rumus kimianya kan ya, masih ingat mungkin dulu belajar di SMA. Secara bahasa ilmiah di lab itu namanya kan etanol, ya istilah umumnya. Nah, alkohol itu belum tentu khamar karena ada di dalam nasi, singkong, buah, obat. Dan khamar itu juga belum tentu alkohol karena ada sabu, ganja, puto, ekstasi yang itu kan bukan alkohol tapi dia khamar. Nah, contoh alkohol 70%. Ini coba kalau kita minum, insya Allah bukan mabuk gitu. Baik, kriteria berikutnya adalah madorot. Semua makanan, prinsipnya semua makanan yang kalau dikonsumsi membuat kita jadi sakit, kita jadi mendapatkan bahaya, baik secara perlahan ataupun secara cepat sampai meninggal, itu haram. Nah, madorot itu kalau kita lihat dari segi dalil ya, ada dua dalil. Yang pertama, Allah mengharamkan kita bunuh diri. Allah mengharamkan kita bunuh diri. Yang kedua, Allah juga mengharamkan kita mencelakakan diri sendiri. Ya, jadi membunuh diri sendiri itu haram, mencelakakan diri sendiri juga haram. Nah, kalau makan makanan yang membuat kita jadi bunuh diri itu haram, atau mencelakakan diri kita. Dengan makan itu kemudian cepat atau lambat tubuh kita akan mengalami reaksi yang negatif, akan mengalami berbagai macam hal yang membuat tubuh kita menjadi sakit dan seterusnya. Maka itu pada dasarnya makanan yang diharamkan. Nah, kriterianya apa? Bisa mematikan, bisa juga menimbulkan penyakit. Kalau mematikan itu contohnya ya racun lah gitu ya. Begitu dimakan paku misalnya, itu kalau langsung dimakan langsung meninggal gitu ya. Paku. Juga tidur terlentang itu juga nggak boleh kan? Karena kalau paku aja mati apalagi terlentang gitu kan. Racun, ya. Top killer, racun lalat. Ini kalau ini haram hukumnya buat umat Islam. Karena begitu diminum langsung wassalam. Kata orang dekat rumah saya langsung isdet. Nah, yang juga jarang kita perhatikan itu masalah kadaluarsa. Jadi ini roti, ya sudah begini-begini, sudah berjamur. Nah, ini merusak tubuh kita nih, ya begini-begini. Cuma sayangnya di negeri kita expire date itu hampir-hampir tidak pernah diperhatikan oleh para produsen. Sehingga masyarakat kita seringkali keracunan itu kasus yang selalu terjadi di mana-mana, dan selalu terjadi. Dan kalau sudah tahu begitu dan kemudian disengaja, ya itu hukumnya haram. Sama dengan membunuh. Yang makan juga begitu. Kalau sudah tahu dan sengaja dia makan yang sudah expire, maka itu hukumnya haram juga. Gitu. Karena itu memberikan madarat, merusak tubuh kita. Kemudian formalin. Di Indonesia, negara yang mayoritas muslim, justru formalin ini ada di hampir semua makanan. Kita nggak bisa makan bakso kalau nggak ada formalinnya.
Artinya begini, dari 10 tukang bakso yang ngider lewat itu, yang nggak berformalin malah susah kita cari. Dari tahu atau ikan atau semua lah makanan yang ada di pasar kita itu hampir semuanya berformalin dan tanpa moral, tanpa hati nurani, semua pedagang menjual dengan cara seperti itu dan kita bangsa Indonesia kemudian memakannya dengan santai-santai saja. Bahwa kemudian sekarang banyak orang meninggal tiba-tiba mendadak dan sebagainya, salah satu di antara penyebabnya adalah hal-hal yang seperti ini. Formalin adalah bahan untuk mengawetkan mayat, tapi kemudian digunakan untuk mengawetkan makanan yang kita makan. Mungkin biar badan kita awet juga kali. Nah, kemudian rokok. Mabok kan nih? Rokok itu halal atau haram? Ini kontroversi, ya, kontroversi. Tapi sebelum kita sampai pada kalimat halal atau haram, nanti itu semua akan saya kembalikan kepada kita masing-masing. Ya, karena memang ada versi-versinya. Kalau Majelis Ulama bilang haram, Muhammadiyah bilang haram, tapi setelah itu dicabut. Enggak kok, haramnya buat warga Muhammadiyah aja. Kalau bukan warga Muhammadiyah enggak haram gitu. Nah, kalau Nahdlatul Ulama karena rata-rata kiainya merokok berat dan punya banyak kebun tembakau di kampungnya, enggak ada satupun yang mengatakan haram, ya gitu. Bahkan kalau Kiai Nur Iskandar itu sempat ngomel-ngomel juga gitu. Karena apa? Saya ini kalau mau ngajar baca kitab itu nggak bisa, nggak kelihatan hurufnya kalau nggak merokok dulu. Nah, kalau hurufnya nggak kelihatan, gurunya mau baca apa, muridnya mau dengerin apa gitu kan. Jadi buat saya rokok itu fardu ain katanya. Kenapa fardu ain ditambah lagi? Saya dengan istri banyak. Itu kalau mau menggilir istri kalau nggak merokok dulu tuh nggak bisa katanya. Jadi itu fardu ainnya lebih 2 kali gitu. Itu kiai yang ngomong ya. Kita mau bilang apa? Dia kiai, dia punya pesantren, punya banyak jamaah. Nah, sekarang kita bisa menganalisa sendiri di mana letaknya yang jadi titik permasalahannya. Begini, rokok yang ada di dalam kitab-kitab kuning yang ada di pesantren, memang tidak ada satupun yang menyebutkan hukumnya haram. Kitab-kitab kuning yang ada di pesantren itu tidak menyebutkan satupun yang mengatakan rokok itu haram. Kenapa? Karena rokok yang ada pada zaman di mana kitab kuning itu ditulis, memang pada masa itu tidak mengandung racun yang banyak. Dia cuma tembakau, dibungkus dengan daun kaung, daun bambu. Kalaupun ada katakanlah tembakau itu racunnya apa namanya? Nikotin gitu ya. Ya itu belum ketahuan kalau itu nanti bisa jadi katakanlah bisa kanker dan sebagainya. Yang mereka rasakan di 300-an tahun yang lalu itu hanya bau mulut. Sehingga kebanyakan di dalam kitab-kitab kuning di pesantren itu rokok hukumnya makruh saja. Kalau mau ke masjid sebaiknya nggak merokok. Gitu. Kenapa? Karena bau mulut. Sama juga kalau mau ke masjid jangan makan jengkol, jangan makan pete, makan bawang dan sebagainya. Madharatnya sedikit sekali. Tidak merusak tubuh, tapi membuat aroma tubuh menjadi tidak enak, begitu. Maka hukumnya makruh. Tapi rokok di zaman modern sekarang itu sudah berubah wujud 180 derajat. Rokok yang kita kenal sekarang ini, rokok seperti ini, ada filternya, ada bungkus kertasnya, ya. Nah, itu mengandung berbagai macam hal yang setelah diteliti di laboratorium secara ilmiah gitu ya, kita menemukan banyak fakta yang sungguh jauh berbeda. Apa misalnya? Sebatang rokok itu kaya dengan nomor 1 bahan baku cat. Jadi kalau kita mau ngecat tembok apa segala macam itu bahan bakunya itu salah satunya adalah bahan baku yang dipakai juga di dalam rokok. Kemudian metanol itu bahan bakar roket. Ya, kalau kita mau terbang ke luar angkasa, salah satu bahan bakar itu adalah metanol. Kemudian kadmium itu bahan baku baterai. Batu baterai kalau mau iseng ya, coba kita betok kan pecah tuh. Ada yang hitam-hitamnya kita campur sama beras, kalau makan ayam mati tuh ayam. Karena itu racun gitu. Nah, rokok itu bahan bakunya diantaranya adalah kadmium. Kemudian butanin, itu cairan buat korek api gas. Nah, itu juga ada di dalam sebatang rokok. Kemudian ada metanol, limbah gas,
kemudian ada nikotin pembunuh serangga yang buat nyemprot hama itu, kemudian juga ada arsenik, racun yang sangat mematikan. Kalau kena ke tangan kita itu bisa bolong-bolong kayak gitu. Kemudian juga ada, ini penting, amonia, pembersih toilet. Jadi kalau kita menghisap sebatang rokok ini, kaya kita dengan benda-benda ini sebenarnya gitu. Bayangkan kalau orang kemudian sehari tidak hanya menghisap satu batang. Katakanlah dia menghisap 2 bungkus Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Itu ada ayatnya katanya. Kalau orang udah kena Ji Samsu, dia nggak mau gudang garam, tidak mau juga jarum. Jadi ada ayatnya, la jarama wala garama walakin masna wa sulasa wa ruba. Gitu. Masna 2, sulasa 3, ruba 4, 2, 3, 4. Ji Samsu. Ini contoh-contoh kerusakan yang ada ya. Rambutnya rontok, katarak, kanker hidung, kanker payudara, jari-jari pucat, kanker rahim, kerusakan sperma, amputasi kaki, penyakit pembuluh darah, peradangan pada kulit yang sangat gatal, kanker ginjal, kanker usus besar dan kanker anus, tukak lambung, pokoknya lengkap lah. Ya, kalau kita mau jadi orang penyakitan begini ya itu adanya pada rokok. Jadi dibandingkan dengan angka kecelakaan pesawat terbang, orang yang mati gara-gara rokok ini secara umum itu lebih besar, lebih umum. Nah, kalau ini semua fakta dibahas di pesantren, di kiai-kiai yang kitabnya kuning-kuning itu, nah baru kemudian nanti akan ada istihad baru. Tapi kalau cuma sekedar dianggap rokok yang 300 tahun yang lalu sama dengan rokok zaman sekarang, mereka tetap protes gitu. Kecuali ada, saya punya murid udah tua, udah pensiun lah, udah 60-an tahun gitu. Itu memang sudah divonis oleh dokter umurnya nggak lama. Kalau nggak berhenti juga, karena dia di Samsu sehari 2 bungkus. Jadi 1 bungkus itu kan 12. Kalau 2 bungkus berarti 24. Artinya setiap 1 jam satu batang gitu. Setiap hari tanpa pre. Ya, artinya bukan cuma Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu juga gitu. Ditambah malamnya dengan kopi gitu. Masih ngaji juga sama saya tiap malam malam Kamis gitu ya. Semalam juga datang tuh bapak-bapak itu. Dulu guru saya waktu SD. Gitu. Tapi sekarang duduknya udah begini, juga nggak bisa bergerak gitu ya. Badannya nggak bisa bergerak, stroke. Ya karena itu. Nah kata dokter, bapak kalau mau langsung meninggal masuk kuburan, ngerokok lagi aja pak. Gitu. Saking keselnya itu dokternya gitu. Karena dia nggak bisa menghentikan penyakit rokoknya itu. Nah itu sampai sarkasme gitu pak dokternya. Sepupu saya juga pernah mengalami hal yang sama, masih muda dia, baru 40-an tahun, masuk ICU karena jantung dan memang karena rokok. Setelah 2 minggu Allah masih sayang barangkali, kemudian dia disembuhkan gitu. Lalu dia tanya, Pak dokter, kan saya udah sembuh nih, boleh ngerokok lagi nggak? Kata dokter, kalau mau langsung meninggal hari ini juga ngerokok aja. Saking keselnya itu dokter. Ya tapi gimana dok, saya nggak bisa hidup kalau nggak ngerokok gitu. Maka kemudian dokter ngasih begini, kamu kalau mau ngerokok, jangan rokok yang kayak di Samsu, udang garam apa gitu-gitu. Rokok orang dulu, lisong, cerutu. Nah itu hanya tembakau saja, tidak ada tarnya, tidak ada benda-benda yang lain yang banyak tadi itu. Jadi itu minimalis, dan kemudian rokoknya itu ngisepnya nggak sampai ke paru-paru. Orang kalau bakar cerutu itu kan cuma di mulut, kemudian keluar lagi, di mulut keluar lagi. Cuma masalahnya 1 batang cerutu itu bisa 300.000 masalahnya. Agak repot juga. Nah sekarang bicara yang lain, hak orang lain ya, tidak halal. Yang tidak halal itu adalah misalnya hak orang lain atau riba atau judi ya. Ini makanan yang didapat uangnya dari yang begini-begini, baik dari pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, harta anak yatim, pemerasan, suap ya, korupsi, atau dari riba, dari bunga bank, dari bunga deposito, atau dari judi, baik yang resmi atau yang liar misalnya. Nah semua itu tidak ada kaitannya dengan makanannya. Tapi kalau makan itu dibeli dari uang yang begini, yang haram, ya tentu haram juga untuk memakannya. Baik, sampai di situ saya kira cukup ya. Nanti mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang hewan-hewan yang haram dimakan. Atau mau diterusin aja sampai selesai? Cukup dulu ya. Alhamdulillah ini
sekali manfaat bagi kita semua. Di sesi ini mungkin ada yang ingin bertanya ya. Kami persilahkan satu dua pertanyaan. Wadi dan mali. Yang kedua mengenai sekarang kan ada isu susu formula yang mengandung bakteri yang merugikan. Nah itu gimana? Jadi gini, laki-laki itu bisa keluar mani, bisa air kencing, bisa madi, bisa wadi. Nah, kalau madi ya, dia keluar hampir bersamaan atau sebelumnya dari mani. Jadi sebelum sperma atau mani itu keluar, itu madi keluar duluan. Bentuknya cair bening, kayak air kencing lah gitu, bening. Nah itu madi. Ya, hukumnya najis, karena pada prinsipnya semua yang keluar dari kemaluan itu hukumnya najis, kecuali sperma atau mani. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa mani itu najis, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan mani itu tidak najis. Nah sedangkan wadi itu adalah penyakit orang yang dalam masalah air kencingnya. Jadi sesudah kencing sudah habis gitu ya, sudah habis, kemudian masih saja keluar air. Nah itu disebut dengan istilah wadi. Gitu. Jadi kalau madi itu dekat dengan mani, nah kalau wadi itu dekat dengan kencing. Air kencing itu harus sudah habis, tapi dia masih keluar lagi dan seterusnya, itu disebut dengan wadi. Tapi intinya semuanya adalah benda najis keluar dari kemaluan. Adapun susu yang berbakteri, ya bukan urusan saya sih sebenarnya, itu urusan IPB dengan Depkes dengan apa ya, pastinya ada kepentingan politis lah di belakang itu semua. Tapi intinya kalau memang benar itu ada bakteri yang merugikan dan sebagainya, tentu dosa banget itu negara yang membolehkannya, perusahaan yang memproduksinya, dan orang-orang yang menutup-nutupi hal-hal seperti itu. Kalau memang itu bermasalah ya buat konsumen. Tapi memang Indonesia adalah negara yang paling rendah standar perlindungan buat konsumennya. Saya pernah gitu ya di satu tempat di Jepang sama teman-teman kita mahasiswa, kita kelaparan beli makanan gitu di satu kios. Terus kita nggak tahu makanan ini nih halal apa enggak. Kalau di Indonesia, kalau udah begitu kan kita bingung. Tapi kalau di Jepang enggak. Setiap produk makanan dibungkusnya selalu ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan pasti diangkat. Jadi langsung aja kita ambil benda itu, belum kita beli ya, baru kita lihat doang, baru kita angkat telepon. Nah, teman kita mahasiswa yang di Jepang kan dia bisa bahasa Jepang, dia tanya, kami Muslim mau makan produk Anda dengan nomor segini, itu halal apa enggak? Lalu orang di seberang telepon sana bilang, oh produk itu untuk kalian umat Islam tidak halal. Sebaiknya Anda beli yang produk ini. Gitu. Dia jawab seperti itu. Dan itu negeri yang ngerti hukum. Artinya produsennya sangat care terhadap orang yang mau beli. Ya contoh yang sederhana gini deh. Baru beberapa hari lalu kita baca Toyota dan Honda itu menarik besar-besaran mobil-mobilnya. Padahal cuma masalahnya di apa sih? Cuma kecil lah masalahnya. Tapi buat mereka perlindungan konsumen itu nomor satu gitu. Itu standar pelayanan pernah jual dan sebagainya. Yang kalau kita di Indonesia biasanya produsen malah ngilang dulu. Ya di telepon nggak ada orangnya, pejabatnya rapat lah macam-macam. Pokoknya kayak gitu. Bangsa Muslim tapi nggak bertanggung jawab. Jepang itu nggak punya agama, tapi urusan perlindungan konsumen itu wah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita malu juga melihat hal-hal seperti ini. Tapi ini semua terkait dengan kualitas pendidikan sebenarnya. Makin tinggi pendidikannya, makin baik kualitas pendidikannya, biasanya masyarakatnya, pemerintahnya, negaranya itu lebih care, lebih peduli. Tapi makin bodoh pemerintahnya, ya, dia jadi penguasa tujuannya mau mencari duit, waktu kampanye juga udah buang-buang duit, ya gitulah akhirnya negara itu hanya untuk dagelan saja. Tidak dikelola dengan benar sesuai dengan aturan SOP yang sesungguhnya. Ini memang parah sekali untuk negeri kita.
Jadi kadang-kadang saya punya teman bilang enakan kita tinggal di negara Eropa lah gitu. Ya, semua serba. Memang di sana tidak ada Islam, tapi ciri keislaman kuat sekali, dilindungi kita. Nggak usah jauh-jauh lah ke Singapura gitu. Kita kalau mau makan makanan Cina di Singapura itu nyantai. Kenapa? Asal restorannya ada lambang MUIS gitu, ya sudah pasti halal gitu. Tapi masakannya asli Cina banget, tapi sudah disertifikasi halal oleh Majelis Ugama di Singapura itu. Beda dengan Indonesia gitu. Kita nggak bisa bedakan ini makanan halal apa enggak, susah banget kita membedakannya. Kenapa? Karena nggak ada perlindungan konsumen. Nah, itu jadi maka susu berbakteri itu juga buat kita emang sebuah masalah tersendiri barangkali. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah parfum Ustaz. Parfum ya. Ya, parfum itu ya seperti yang sudah tidak asing lagi kita kenal. Di situ banyak terdapat alkohol. Oke. Apakah di situ apabila mengenai baju kita pada saat kita mau sholat itu termasuk najis? Terima kasih. Iya. Alkohol itu belum tentu khamar. Dan khamar itu belum tentu alkohol. Jadi kalau parfum kita mengandung alkohol, pertanyaannya, apakah sudah pasti otomatis parfum kita itu adalah khamar? Ya coba aja dites. Parfum, buka, tuang gelas, minum. Mabok apa meninggal? Meninggal, gitu kan? Berarti parfum itu benda yang haram untuk dimakan, tapi tidak najis. Gitu. Ya, karena adanya alkohol pada satu benda itu tidak lantas membuat benda itu menjadi khamar. Tapi kalau memang benda itu judulnya sudah khamar, katakanlah misalnya mention vodka, ya, atau topi miring, malah gitu ya, Johnny Walker gitu misalnya. Nah, itu kan memang sudah khamar. Itu nggak boleh kalau kita sholat ngantongin Johnny Walker. Pisang banget kali ya. Nah, itu nggak boleh gitu, karena dia sudah dianggap benda najis gitu. Tapi kalau alkohol itu tidak lantas menjadi najis. Gitu. Alkohol itu, maka orang pakai parfum yang ada alkoholnya, oke, nggak masalah. Sebab di kehidupan kita, di sekeliling kita itu banyak alkohol, ya. Cat tembok kita ini kan waktu dicat itu ada alkoholnya, gitu. Pelitur meja itu ada alkoholnya, ya kan. Banyak benda-benda saja yang mengandung alkohol. Apakah kalau kita nempel sama tembok jadi wah najis nih? Kenapa ada alkoholnya? Nah, gitu. Alkohol itu tidak najis, gitu. Tapi khamar, ya, khamar itu najis. Setidaknya jumhur ulama mengatakan khamar itu najis, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak semua khamar najis juga. Pil ekstasi itu najis nggak kira-kira? Pil ekstasi. Ya kalau tadi Johnny Walker, iya nggak boleh kita sholat sambil ngantongin Johnny Walker. Tapi kalau kita sholat sambil ngantongin pil ekstasi, gitu. Pilnya itu najis atau enggak? Nah, menurut sebagian ulama itu nggak najis gitu. Yang najis itu yang khamar dalam arti cairan minuman yang diminum. Nah, gitu. Tapi kalau dia tidak seperti itu, ya daun ganja misalnya gitu. Nah, itu kalau masih daun biasa begitu itu tidak najis. Ya secara umum para ulama mengatakan khamar itu benda najis. Tapi kalau alkohol, itu bukan khamar. Tidak selalu alkohol itu adalah khamar. Sehingga alkohol yang ada pada minyak wangi pada dasarnya tidak dijadikan sebagai benda yang najis. Jadi boleh kita semprot-semprot, ces gitu alkohol, parfum yang beralkohol, lalu kita sholat, it's okay, tidak masalah. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, foto sama saja. Untuk sekarang ini kan banyak perusahaan riba ya untuk leasing kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain. Jadi jika ada saudara kita bekerja di sana itu status hukumnya bagaimana? Ya, riba itu sudah pasti haram lah. Cuman kalau kita implementasikan dalam realitas keseharian, apakah orang yang ada dalam sebuah institusi yang menggunakan sistem riba
otomatis semua harta yang dia dapat itu langsung menjadi haram juga. Nah ini di sini para ulama cukup panjang nih berbeda pendapatnya. Saya kasih contoh gini. Negara kita itu kan pinjam duit ke luar negeri, ya, dan pakai bunga kan, nah, gitu. Terus uang kas negara kita dari pajak dan sebagainya kan juga disimpannya di bank, ada bunganya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti negara mengeluarkan dana, entah buat gaji pegawai negeri lah, untuk ini itu dan sebagainya, kan uangnya diambil dari bank yang riba juga kan, bank pemerintah itu, ya kan? Nah pertanyaannya adalah, apakah gaji seorang PNS yang uangnya diambil dari bank riba itu haram juga? PNS loh, dia jujur PNS, pergi pagi pulang petang, antar tidur pegal-pegal pendapatan pas-pasan gitu. Tapi uang untuk bayar gaji PNS itu diambil dari kasnya negara kan, uangnya negara, di mana itu disimpan dengan deposito, ada bunganya. Ya boleh jadi itu bunganya yang kemudian diberikan kepada PNS. Pertanyaannya, gajinya PNS itu halal apa enggak? Gimana kira-kira? Puyeng kan? Puyeng kita. Gitu. Nah, uang negara itu semua disimpan di bank. Gitu. Dan di bank itu pasti ada bunga. Nah, jadi ketika negara memberikan kepada kita subsidi, baik itu BBM, itu kan pakai uang negara itu. Berarti di dalam BBM yang kita beli, bensin itu ada uang ribanya, gitu. Kalau kita ngisi motor atau mobil kita pakai BBM, itu ada uang riba di situ. Halal apa tidak kita beli bensin di Indonesia? Gitu. Ini kan panjang ceritanya kan. Nah kira-kira begitulah. Gitu. Ini bank itu dapat uangnya dengan riba. Ini ada tukang sapu, kerjanya di bank, kerjanya dia halal, dia nyapu, rajin, ya, gitu. Pertanyaannya, apakah gaji yang dia terima setiap bulan itu haram karena bank itu penghasilannya dari riba atau bagaimana? Nah ini hukum yang namanya kehalalan dan keharaman yang sifatnya langsung atau yang sifatnya tidak langsung. Gitu. Nah memang benar ada hadis yang menyebutkan Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang dimakan oleh riba, orang yang mencatatnya, dan juga yang menjadi dua saksinya gitu. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang jadi sopir taksi, kemudian dicegat di pinggir jalan, yang naik itu seorang bankir gitu. Dia mau kerja di bank yang haram itu gitu. Sopir taksinya dosa nggak kira-kira? Kan membantu kan? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa ya dan permusuhan. Kan itu membantu juga. Sopir taksi dosa enggak kira-kira? Nah, gitulah kira-kira. Jadi ini kajiannya cukup panjang gitu. Intinya sebenarnya kalau memang bisa tidak kerja di bank konvensional apa tadi leasing dan sebagainya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk sementara ya, dia hanya mampu kerjanya di situ, belum punya peluang atau job yang lain di tempat yang lain, ya apa boleh buat. Sekarang kita bicara akhafu ad-dararain. Ada dua madarat, ambil salah satu yang lebih ringan. Kalau dia resign, keluar, sementara di rumahnya istrinya harus dikasih makan, anaknya 12 harus dikasih makan, gitu kan. Terus dia nggak kerja dengan alasan kerja di leasing itu haram, gitu misalnya. Maka dia melakukan hal yang lebih haram lagi, yaitu tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Nah, maka dalam hal ini ketika dia kerja di leasing itu, selama yang dia kerjakan itu halal, gitu ya. Dan yang kedua, selama dia belum dapat job yang baru di tempat yang lain dan sebagainya, untuk sementara dia lebih baik di situ dulu. Akhafu ad-dararain. Nah, kalau dia bisa cari-cari kerjaan yang baru di tempat yang lebih halal, gitu ya, yang gajinya gede, yang nggak usah ngantor, gitu, tiap bulan dapat passive income, gitu ya silahkan cari yang kayak gitu. Nah, tentu saja setiap orang kan nasibnya beda-beda. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu tiba-tiba haram total atau tiba-tiba halal total, tapi dilihat kasus per kasus, orang per orang. Baik. Alhamdulillah tadi telah kita
mendengarkan kajian yang sangat luar biasa itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di dalam kajian ini. Juga mungkin di lain waktu kita masih bisa membahas masalah ini karena kajiannya sangat luas sekali. Alhamdulillah kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.